Tuh Pak, datang ke UGD dengan luka bakar sekujur tubuhnya gitu. Pernah ya? Si malam kalau temennya nggak nakut-nakutin, saya nggak takut Pak. Oh gitu. Tapi kalau temennya lari, saya juga ikut lari. Loh, sih. Oke, baik, sahabat setitik.id, berjumpa lagi dengan saya Erindro Kusuma, Pemret setitik.id. Kali ini saya akan berbincang dengan salah satu remaja yang dulu pernah satu komunitas dan sekarang kayaknya sudah mulai gede ya, mulai gede, dewasa ya. Oke, Claresta Fredela, gimana kabarnya Claresta? Alhamdulillah baik Pak Eri. Bagaimana kabarnya Pak Eri? Alhamdulillah sehat. Oke, Claresta ini sekarang sekolah di mana, Kak? Saya sekolah di SMK Wiyata Husada Batu. Wiyata Husada Batu, itu SMK Kesehatan ya kalau nggak salah ya? Iya. Jurusan apa? Saya jurusan perawat. Perawat? Iya. Kamu ingin merawat siapa? Merawat pasien, Pak. Merawat pasien. Iya. Oke. Claresta ini apa namanya? Istilahnya itu apa ya istilahnya? Pokoknya Claresta ini dulu adalah komunitas di jurnalistik ya. Komunitas di jurnalistik dan salah satu siswa yang menulis opini dan tulisannya itu terbit di Times Indonesia kalau nggak salah gitu ya, betul ya? Iya Pak. Kelas 8 dulu ya? Iya. Del, kira-kira ini kan flashback sebentar ya, flashback Iya. sebentar dulu kan teman-temanmu lebih senang cerita apa ya, menulis cerita, cerpen itu, tapi kamu kok menulis opini yang itu berat kan, ada kritiknya juga terhadap pemerintah dan ada argumentasi yang harus kuat. Kenapa kamu dulu memilih itu, Del? Karena kalau saya menulis opini kan menyatakan pendapat, Pak. Menyatakan pendapat, terus sudut pandang saya secara nyata. Jadi bisa lebih mudah karena dari sudut pandang saya, berbeda dengan kalau cerpen kan harus imajinasi, fiksi, dan itu saya rasa kesulitan Pak. Kesulitan. Iya. Berarti kamu bukan orang yang imajinatif ya? Bukan Pak. Tapi realistis ya? Iya, realistis. Termasuk memilih jurusan perawat itu realistis atau karena ada sesuatu, Del? Tiba-tiba aja Pak. Tiba-tiba aja? Tiba-tiba aja. Kalau ini apa namanya, awalnya kan dulu sebenarnya dulu masih saya kalau nggak salah ya, masih mengarahkan ya. Iya. Iya betul ya. Iya. Kalau dulu kan rencananya ke SMA 1 kalau nggak salah ya. Iya. SMA 1 nggak keterima, SMA SMA 2 juga nggak keterima. Iya. Terus pilihannya adalah SMK Wiyata Husada. Iya. Oke. Gimana? Pertama kali ada di SMK Wiyata Husada yang itu tidak atau bukan pilihan pertama dan akhirnya masuk di situ, gimana? Bisa menyesuaikan atau nyaman atau gimana? Bisa Pak, karena itu kan udah pilihan dari diri saya sendiri. Jadi harus dijalani dengan benar-benar sungguh-sungguh, walaupun awalnya nggak ada di plan saya. Nggak kaget? Kaget karena banyak prakteknya sih Pak. Soalnya kan kalau SMP kita diteter materi gitu. Diteter di drill ya, dikasih materi diteter materi, di lebih banyak ke teori ya. Iya. Kalau di SMK langsung praktik. Banyak prakteknya. Terus kamu nggak takut dong? Ambil perawat itu nggak takut menghadapi mayat atau menghadapi darah atau menghadapi apa gitu? Kalau saya sudah makan, badan saya sehat sih, saya berani Pak, nggak ada masalah. Tapi kalau saya belum makan, lihat darah itu. Loh, kok bisa? Apa hubungannya ya? Saya lemes Pak, jadi bisa-bisa mau pingsan. Tapi kalau sayanya udah makan, udah Pak dalam kondisi sehat, saya aman-aman aja. Oke. Berani. Walaupun shift malam juga berani. Oh gitu ya? Iya. Oh iya, ya ini kan sudah apa namanya kalau sekarang PKL ya? Iya, sudah selesai. PKL sudah selesai kan kelas 12 ini. Nah, iya. PKL di
Rumah sakit ya? Rumah sakit. Yang pertama, PKL pertama itu di kliniknya Dokter Tri. Terus yang PKL 2-5 di RS Punten. Terus yang ke-6 ini terakhir di RSUD Karsahusada. Karsahusada. Iya. Oke. Pertama kali masuk rumah sakit ini RSUD kan, rumah sakit besar ini kan macam-macam nih penyakitnya. Iya. Ada yang meninggal dunia, kemudian ada yang habis kecelakaan dan seterusnya. Itu melihat itu gimana, Del? Pertama kali? Karena saya jarang menjumpai, awalnya kaget Pak, tapi seiring berjalannya waktu saya bisa beradaptasi. Nggak takut nunu, aduh ki opo ngono? Tidak Pak, karena ada pembimbingnya tadi, jadi saya nggak takut. Kalau shift malam itu, dulu kan takut ya? Kalau shift malam, kalau temennya nggak nakut-nakutin, saya nggak takut Pak. Oh, gitu. Tapi kalau temennya lari, saya juga ikut lari. Loh, sih, yang bikin takut itu berarti temenmu atau yang lain? Kok lucu ya? Terbawa perasaan. Terbawa perasaan. Terbawa perasaan kalau temennya takut, ya saya juga ikut takut. Tapi kalau saya sendiri, jalan sendiri di lorong-lorong gitu, nggak takut. Malam hari? Iya. Nggak pernah takut ya? Enggak ya? Saya juga enggak pernah ketemu hal-hal mistis gitu, enggak pernah. Mungkin itu hanya cerita-cerita saja kayaknya. Iya. Cerita fiktif mungkin ya? Iya. Atau ada sungguhan ya? Oh, kalau itu saya juga tidak tahu. Oke, Del, apa ya? Yang kamu pernah nggak merasakan apa ya, shock gitu ya, kaget, kemudian ya kan kita apa ya, dalam kehidupan nggak selamanya mulus-mulus, ada titik-titik di mana Dela itu harus misalkan dibawa down, kemudian kaget dengan situasi itu. Pernah nggak merasakan itu, Del, selama ini sekolah di SMK Kesehatan ini? Kalau kagetnya itu Pak, adaptasinya kan rada sulit mungkin ya Pak. Awal-awal kelas 10 kan rada santai. Terus di kelas 12 ini kayak tugas. Nah, itu kagetnya di kelas 12 ini. Sok ya. Iya. Saya nggak pernah dapat tugas banyak kan Pak. Kayak sebelumnya kan tugasnya teratur. Nah, kalau ini kan kayak kejar waktu. Apalagi jadi, sebentar lagi lulus gitu iya. Ya. Tapi kalau menangani pasien atau pelaku praktek nggak ada ya? Nggak ada yang Pak. Pada akhirnya down, aduh kayaknya nggak mungkin deh di perawat itu. Kalau untuk itu tidak ada Pak. Tidak ada, berarti tatak-tatak aja ya? Iya. Siap-siap aja ya? Kalau udah diajarin ya saya nyesuaiin cara yang dicontohin mbaknya. Oke. Gitu. Menangani perkara yang apa ya, kasus yang sekiranya paling ekstrim selama ini apa yang sudah kamu bantu tangani? Sudah kamu bantu rawat lah misal? Kasus. Waduh, ada pasien banyak yang kasusnya ya Pak. Satu saja ya. Jadi bingung saya ini. Satu kasus ya? yang menurut kamu ini ekstrim lah, yang penyakitnya misalkan berat atau habis kecelakaan mungkin atau seperti apa itu. Tapi kan nggak mungkin dilepas sendirian kan, pasti kan ada apa ya, ada clue-clue apa, step-stepnya lah, ada pendampingnya juga. Tapi yang kamu melihat dan kamu sempat, aduh ini gimana ya? Kalau ekstrim sih bukan Pak, tapi saya baru pertama kali lihat itu Pak, datang ke UGD dengan luka bakar sekujur tubuhnya gitu. Pernah ya? Pernah. Oh, kasus kebakaran? Bukan, kayak katanya sih orangnya itu kena minyak terus langsung merantak melempuh gitu. Semua? Apinya langsung nyebar ke tubuhnya gitu. Oh, itu kamu melihat itu gimana pertama kali? Ya kan orangnya kan merintih, sangat-sangat merintih kan, kesakitan Pak. Jadi saya mikir kira-kira ini gimana ya rasanya, terus penanganannya gimana, apakah sama dengan kayak kita luka bakar biasa, kayak apa gimana gitu. Oh itu ya, berarti sekujur tubuhnya kena minyak dan terbakar ya? Iya. Saya sendiri Del, ketika melihat ya apa ya, di rumah sakit kan orang tua yang sakit dan sebagainya, kadang saya kok Kak Tatak ya, misalkan
ketika lagi nafasnya lagi ngos-ngosan itu kan aduh gak tega gitu, wis gak kuat lah, lemes. Nah itu tipsnya ini gimana kok bisa akhirnya kamu bisa melewati itu, misalkan tadi melihat orang yang terbakar itu dan kamu tetap harus profesional di situ. Lah itu kamu gimana menurut kamu sendiri ini? Walaupun kita harus memiliki simpati empati, tapi kan kita dalam posisi praktek ya Pak. Jadi ya kita harus menjalankan tugasnya, terus merawat dengan sepenuh hati. Gitu ya. Ya. Berarti itu yang akhirnya kamu ya tatak ini Ya. sudahlah apa kita atasi semua. Apalagi yang dihadapi kan orang sakit semua ya. Ya, walaupun saya merasa ngeri lihat lukanya, tapi kan harus dijalani. Harus belajar. Oke, harus belajar. Oke. Del, setelah ini kamu mau lanjut kemana? Apakah kuliah atau langsung cari kerja atau langsung nikah? Lanjut kuliah Pak, insya Allah. Kuliah ya. Kuliah. Juga ambil keperawatan ya. Iya. Kamu berarti menikmati ya di keperawatan ini ya? Karena saya udah memutuskan masuk perawat, udah nyemplung lah Pak istilahnya. Akhirnya sekalian aja berenang di situ ya? Sekalian aja. Apalagi kan orang tua saya biayanya kan besar ya Pak, jadi saya harus sungguh-sungguh. Oke, orang tua mendukung ya? Iya, mendukung, tidak memaksa kehendak. Oke, rencananya ambil ini diploma atau S1 rencananya? Kalau bisa sebenarnya S1 S1 Pak. aja ya. Iya. Oke lah. Del, ini kan setelah ini lulus, kemudian tentu ada generasi penerus yang nanti mengikuti jejaknya Della gitu ya. Apa kira-kira pesannya untuk adik-adik ini? Kalau untuk adik-adik sekiranya masuk sekolah kesehatan, terus di tengah-tengah perjalanan merasa ragu, terus tertekan, apalagi biasanya kan ada yang dipaksa orang tua, nah itu jalani aja sampai lulus. Siapa tahu nanti ada kejutan di akhir. Kan kita juga diperawatkan dapat nilai-nilai baik yang bisa digunakan di kemudian hari di kehidupan sehari-hari. Oke. Nilai baiknya apa saja Del ya? Kita kan merawat orang saja dengan sepenuh hati, apalagi merawat kekasih gitu. Enggak. Ya Allah ya. Kan kita sebagai perawat kan dididik untuk merawat gitu Pak, harus memiliki simpati, empati, tanggung jawab gitu. Intinya siapa tahu ilmu kita bisa kita gunakan untuk keluarga kita sendiri. Ya, jadi minimal kalau tidak merawat orang lain, merawat keluarga sendiri ya. Iya. Oke. Del, itu aja mungkin yang disampaikan atau ada yang lain? Nggak ada Pak. Nggak ada. Oke, mungkin untuk SMK Wiyah tahu saja mungkin. Mungkin adik-adik yang ingin sekolah di SMK Wiyah Tausada. Untuk adik-adik yang ingin sekolah kesehatan bisa masuk di SMK Wiyah Tausada. Nah, SMK Wiyah Tausada ini terletak di Jalan Kenanga nomor 300 Bumiaji, Bulukerto, Jawa Timur, Kota Batu. Nah, di sini kalian bisa memilih 4 jurusan. Jurusan pertama ada perawat, kemudian ada farmasi, TLM, spa and beauty. Kemudian alasannya kenapa? Karena SMK Wiyah Tausada ini memiliki rumah sakit sendiri dan memiliki banyak relasi. Jadi bekerja sama dengan banyak rumah sakit sehingga kita PKL-nya itu bisa di berbagai tempat. Oke, gitu ya. Oke lah. Oke, Del, terima kasih sudah hadir di podcast Kaki Lima ini ya. Ini podcast yang sederhana ini. Semoga apa yang menjadi cita-citanya Della dulu, karena ya di antara kita sudah ada yang ini ya, kemarin ya, ada yang kuliah juga ya, sudah ya? Iya, sudah ada yang kuliah. Ada yang kuliah, meskipun sekarang agak sulit dihubungi, alasannya sibuk banget Pak. Siapa nggak tahu lah dia. Emang sok sibuk Pak. Sok sibuk ya. Tapi dia memang percepatan dulu ya. Iya. Padahal katanya Della, dan ada yang lain lah, komunitas-komunitas yang dulu kita sempat ya bermain bersama, dan saya juga kaget, oh iya ternyata sudah semakin dewasa gitu ya.
Ya semoga apa yang menjadi cita-cita Dela segera terwujud. Amin. Dan apa yang menjadi cita-cita orang tua juga segera terwujud juga. Orang tua jadi senang juga ya. Iya. Satu pesan saya, tetap semangat dan tetap komitmen pada diri. Oh, iya Pak. Saya kira itu saja dari saya obrolan kita hari ini. Sampai berjumpa lagi di lain kesempatan.